Pikiran bisa istirahat saat tidur, tapi perasaan tidak bisa istirahat. Makanya walaupun kita sedang tidur, rasa kita itu tetap aja hidup. Kenapa? Karena ada Sang Maha Hidup. Karena Sang Maha Hidup tidak ikut tidur. Boro-boro tidur, ngantuk saja tidak. Makanya kalian lagi tidur, kan pengen pipis. Bangun kan? Coba, kalau nggak pengen pipis, rasa itu tidak ada, ya sudah, kasur king coilmu itu, ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Jalan Tauhid. Kali ini kami akan menayangkan video beliau Ustadz Saiful Karim, dan beliau kali ini akan membahas hakikat rasa dan dahsyatnya perasaan dan pikiran itu, teman-teman. Silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai ya, karena saya yakin banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, bahkan bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Kita bersyukur atas hari baru yang masih dititipkan semesta kepada kita. Sepanjang tubuh ini masih diizinkan bernafas, berarti semesta masih akan menggunakan kita sebagai tangannya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas semua limpahan kasih sayang tanpa batas, bersama-sama memujinya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali proses belajar kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan melimpahkan ilmu yang akan menjadi penolong bagi kita, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin berbagi pengalaman tentang betapa dahsyatnya kekuatan perasaan. Dan sebelum saya masuk pada topik ini, saya ingin mengingatkan bahwa apapun yang terjadi kepada kita, orang yang didatangkan di sekitar kita, kejadian, peristiwa, semua itu sebetulnya adalah perasaan kita yang telah menariknya. Tapi banyak yang tidak jujur terhadap ini, karena ada konsep yang keliru di alam bawah sadar kita, di mana kita menganggap seakan-akan segala sesuatu yang terjadi itu sumbernya sama, yaitu Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah sumber cinta, sumber keindahan, sumber kebaikan, sumber kedamaian, sumber keberlimpahan.
Jadi sederhana sebetulnya. Orang yang hidupnya harmonis, berkelimpahan, sehat, waras, apapun yang dia butuhkan selalu ada, itu karena dia sudah mampu menggunakan kekuatan Tuhan dalam dirinya. Dan sebaliknya orang-orang yang hidupnya berantakan, sakit, kekurangan, hubungan sosial terganggu, itu sebetulnya bukan dari Tuhan. Itu berasal dari ketiadaan Tuhan. Loh, memangnya Tuhan pernah tidak ada? Ya tentu saja, Tuhan selalu ada, karena Dia meliputi seluruh ruang dan waktu. Tetapi kita ada fase di mana kita merasakan ketidakhadirannya. Oleh karena itu, gelap dengan terang itu bedanya. Kalau gelap itu adalah ketiadaan cahaya, kalau terang itu adalah kehadiran cahaya. Jadi kebaikan itu karena kehadiran Tuhan, sedangkan semua yang sebaliknya itu karena ketidakhadiran Tuhan. Sebetulnya ini gampang membuktikannya. Coba, saat kita berani melakukan sesuatu yang melawan jiwa kita sendiri, kan kita sebetulnya sedang berbohong pada diri sendiri. Dan saat itu kita mengalami ketidakhadiran Tuhan. Memangnya Tuhan pernah meninggalkan tubuh ini? Tentu saja tidak. Tetapi kesadaran kita yang meninggalkan. Nah, kenapa saya sampai memberi judul yang spesifik hari ini? Dahsyatnya kekuatan perasaan. Karena ternyata semua ilmuwan yang bergerak di bidang neuroscience sepakat bahwa kreator kehidupan kita sebenarnya kita sendiri. Jadi Allah itu hanya menunggu proposal dari kita, hanya menunggu usulan dari kita. Jadi Allah itu sang keberadaan sering disebut Robbil Alamin, sang kehadiran, sang fasilitator, hanya menunggu proposal dari kita. Makanya Allah itu mengatakan, ya Allah itu tergantung kepada dirimu sendiri. Hidupmu mau seperti apa, sebetulnya itu diawali dari diri kita. Nah, ada dua yang harus diperhatikan dalam diri kita, yaitu pikiran dan perasaan. Pikiran itu ibarat mobil. Dia itu tidak punya daya apa-apa kalau belum diisi bensin. Karena mobil itu baru punya kemampuan secara fungsional kalau diisi bensin. Nah, mobilnya itu adalah pikiran. Sedangkan perasaan itu adalah bensinnya. Nah, oleh karena itu maka apa yang dipikirkan ketika kita memberi rasa yang dalam, itu artinya kita memang sungguh-sungguh ingin agar yang dipikirkan itu terjadi. Nah, di akhir sesi nanti kita akan meditasi untuk mengkreasi apa yang kita mau. Dan nanti kita lihat beberapa hari ke depan. Jangan heran kalau ada sesuatu yang spektakuler terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita buktikan itu. Kita akan belajar dulu bagaimana cara semesta bekerja. Karena mekanisme ini harus dipahami. Sehingga kalau nanti terjadi, kita sudah punya pola. Nah, sebelum kita masuk pada dahsyatnya kekuatan perasaan, saya ingin menyampaikan beberapa dasar dulu. Bisa dilihat ya di slide yang sudah saya tampilkan. Ini adalah Quran Surat Al-Mulk. Quran Surat Al-Mulk itu surat ke-67 ayat yang pertama. Maka
Makanya kan umat Islam banyak sekali ya, kalau lagi susah baca aja Quran surat Al-Mulk. Betul, kalau lagi susah baca Quran surat Al-Mulk. Tapi bacanya bukan luarnya saja, maksudnya tangkap pesannya, lalu dijadikan sebagai pedoman untuk kehidupan kita. Ya, saya tidak akan membahas seluruhnya Quran surat Al-Mulk. Jadi saya hanya membahas ayat pertama saja. Di ayat ini Allah mengatakan, ya, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ulangi ya. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa sih Allah itu? Apa sih Allah itu? Karena kita selama ini kalau berbicara tentang Allah, bicara tentang Tuhan, itu pasti dengan pertanyaan siapa. Lalu siapa itu selalu mengacu kepada sosok. Padahal Tuhan tentu saja bukan sosok. Karena kalau Dia sosok, tidak mungkin meliputi seluruh makhluk. Bagaimana Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu kalau Dia adalah sosok? Seperti kita nih, kita kan sosok, tangan kita terbatas, kita tidak bisa menguasai segala sesuatu. Begitu saya sedang ada di tempat ini, saya meninggalkan rumah saya juga sudah tidak punya kuasa dengan rumah saya. Jadi yang disebut dengan Maha Kuasa itu berarti Dia sangat menguasai yang dikuasainya. Ya, kalau kita ini boro-boro menguasai sesuatu yang di luar diri kita, kadang-kadang menguasai diri kita saja nggak sanggup. Coba menguasai pikiran dan perasaan kita saja sudah nggak sanggup. Ya, nah, kapan kita nggak sanggup? Ketika kita tidak merasakan kehadirannya. Tapi kalau kita sadar bahwa sebetulnya diri sejati kita itu hakikatnya adalah Dia. Ulangi, kalau kita sadar bahwa diri sejati kita hakikatnya adalah Dia, kan sebetulnya yang membuat kita berdaya itu karena Dia pernah meniupkan ruhku, bukan ruhmu. Jadi sebetulnya yang ada dalam diri kita itu ruhku. Kalau ruhku berarti kan ruh Dia, artinya bagian dari diri Dia yang ada dalam diri kita. Nah, kalau Dia yang meliputi semesta raya ini Maha Kuasa, berarti sesungguhnya sifat yang mewakili kita pun yang sedang ada dalam diri kita juga Maha Kuasa. Nah, kalau kita mampu menggunakan Dia yang ada dalam diri kita ini, maka kita juga akan ketibanan sifat itu. Harusnya kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri kita, karena kita sebetulnya hakikatnya adalah Dia. Paham ya? Itu ayat yang saya sampaikan sebagai dasar. Lalu yang kedua, kita sering mendengar ayat ini, Quran surat Al-Fussilat surat ke-41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk. Ufuk itu wilayah, di segala ruang dan waktu. Dan pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bagi mereka kebenaran itu. Ya, tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi Tuhan itu menyatakan bahwa Dia itu meliputi segala ufuk.
Dan dia juga meliputi dirimu sendiri. Jadi Tuhan itu bukan sekedar meliputi segala ufuk, tapi juga meliputi diri kita sendiri. Jadi ayat ini memberikan informasi, berarti diri kita diliputi oleh Dia. Kalau kita sadar bahwa diri kita diliputi oleh Dia, bahkan diri kita yang sebenarnya sesungguhnya adalah Dia sendiri, karena sebetulnya kita yang tidak ada. Makanya ketika Dia ada, maka kita yang tidak ada. Ketika kita merasa ada, Dia yang tidak ada. Gitu. Nah, oleh karena itu maka kita ya tidak akan bisa menemukan kebenaran tentang Dia yang meliputi diri kita kalau kita tidak mengenali siapa diri kita. Makanya kembali lagi, sumber pengetahuan utama yang harus kita ketahui dalam kehidupan ini adalah pengetahuan tentang siapa diri kita. Karena kalau kita tidak tahu siapa diri kita, kita juga tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Makanya Nabi Muhammad jelas-jelas mengatakan, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi pengetahuan tentang diri ini menjadi pengetahuan utama dan pertama yang harus diketahui oleh kebanyakan orang. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Kan saya sering mengatakan, Dia itu maha hidup, maha hidup. Dia itu suka tidur? Tidak. Dia itu suka terkantuk? Tidak. Kata siapa? Ya kata Dia sendiri. Karena Dia yang mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia berdiri tegak, tidak bergantung pada siapapun, tidak bergantung pada apapun, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Nah, bukti bahwa Dia tidak pernah tidur dan terkantuk yang paling gampang adalah nafas kita. Saat kita sedang tidur, maka ya mata kita tertidur, telinga kita tertidur, mulut kita tertidur, tapi napas kita nggak ikut tidur. Apa sih tidur itu? Tidur itu sebetulnya istirahatnya pikiran bagi yang bisa. Ada juga yang tidurnya pikirannya nggak istirahat, makanya tidurnya tidak deep sleep. Makanya kualitas tidur seseorang itu menentukan kualitas hidupnya. Maka yang tidurnya tidak bagus, pasti kualitas hidupnya juga tidak bermutu. Jadi tidur itu istirahatnya pikiran. Pikiran bisa istirahat saat tidur, tapi perasaan tidak bisa istirahat. Makanya walaupun kita sedang tidur, rasa kita itu tetap aja hidup. Kenapa? Karena ada Sang Maha Hidup. Karena Sang Maha Hidup tidak ikut tidur, boro-boro tidur, ngantuk saja tidak. Makanya kalian lagi tidur kan pengen pipis, bangun kan? Coba kalau nggak pengen pipis, rasa itu tidak ada, ya sudah, kasur king coilmu itu, ya, iya, ya bau pesing, ya, bed cover sutra itu yang mahal, bau pesing. Gitu. Untung kita selama tidur masih diberi rasa. Nah, rasa itu siapa sebetulnya? Siapa pemilik rasa? Tadi makan ya? Makan. Makan apa tadi? Bakso. Kok tahu itu bakso? Tahu rasanya bakso? Tahu. Bisa merasakan rasanya? Bisa. Siapa sih yang merasakan bakso? Kita sampai tidak sadar bahwa sebetulnya yang merasakan Dia, yang dirasakan juga Dia. Tadi di bakso ada asin-asinnya enggak? Ada. Kelihatan asin? Enggak kelihatan.
Yang dimasukkan ke bakso itu garam, tapi yang dirasakan kok asin. Coba, bisa nggak Bapak Ibu memisahkan asin dari garam? Yang dibutuhkan kan asin, tapi tetap yang dibeli garam. Tapi sampai sekarang belum ada orang yang bisa memisahkan rasa asin dari garam. Coba kalau kita lebih dalam lagi, siapa sih sesungguhnya rasa itu? Kita masih mencari dia di luar diri kita. Padahal justru karena kehadiran dia dalam diri kita yang berwujud sebagai nafas, kita bisa merasakan, oh ini bakso. Begitu kita kelebihan ngasih cabai, rasa juga bilang, duh pedes, kan gitu. Betul nggak? Coba, hebat kan? Nah yang gitu saja sampai kita tidak merasakannya. Karena kita hidup dalam keadaan tidak kesadaran. Yuk sekarang kita akan masuk lebih dalam. Jadi dia itu bukan sekedar meliputi segala ufuk, tapi meliputi dirimu sendiri. Nah kalau kita diliputi oleh dia, berarti dia yang meliputi alam semesta kan sifatnya sama dengan dia yang meliputi diri kita sendiri. Harusnya kalau kita bisa menggunakan kekuatan dia di dalam diri kita, harusnya hidup kita menakjubkan. Makanya kita akan menggunakan sekarang kekuatan rasa itu untuk mengkreasi kehidupan kita. Pastikan semua orang ingin hidupnya sehat, hubungan baik, betul nggak? Dompet tebal, kan pasti kan? Pasti. Semua yang diinginkan oleh kita pasti yang kita suka. Tidak ada yang menginginkan yang tidak dia suka. Paham ya? Nah, oleh karena itu sadar kalau sehat itu ya dari Allah, kalau sakit dari kesalahanmu sendiri. Semua yang bersifat kekuatan positif itu dari dia. Semua yang sebaliknya itu karena ketiadaan kekuatan positif. Karena kita belum bisa menggunakan dia sepenuhnya, belum merasakan kehadiran dia dalam diri kita sepenuhnya. Makanya kita nanti akan mengakhiri sesi ini dengan meditasi. Siap? Oke. Lanjut dulu, cerita-cerita dulu, santai dulu. Santai aja ya, santai aja. Belajarnya santai. Mau kakinya diselonjorkan ke depan, selonjorkan. Santai aja, santai, ya santai. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Ya, ini Al-Fussilat ayat 54. Ya, nah Al-Fussilat 54 yang tadi lanjutannya dari yang ke-53 tadi. Ala innahum fi miryatim miliqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingat bahwa sesungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu. Aneh ya, dia maha meliputi segala sesuatu. Berarti kalau dia maha meliputi segala sesuatu, dia meliputi diri kita? Tapi masih ada ya orang yang memiliki keraguan tentang pertemuan dengan dia. Padahal setiap saat dia mengunjungi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Justru kita yang merasakan ketidakhadirannya. Jadi sebetulnya dia itu setiap saat mengunjungi rumah ini, cuman kita saat dia mengunjungi rumah ini, kita malah tidak ada di rumah. Itulah sumber kegelapan. Jadi bukan berarti ada ruang di semesta ini yang tidak ada kehadirannya. Tidak mungkin, karena tidak ada di semesta ini ruang yang tidak ada kehadirannya. Karena dia meliputi, maha meliputi segala sesuatu. Tapi kita sendiri yang sedang merasa bahwa dia tidak bersama kita. Betul? Nah, kalau kita terus merasakan kehadirannya di setiap ruang dan waktu, ini yang akan membawa kehidupan yang menakjubkan. Nah, kita buktikan ya. Oke, baik.
Bisa mengerti ya ayat-ayat ini? Oke, baik ya. Pertanyaan saya, berarti ada satu kekuatan nggak dalam diri kita? Ada satu hal yang dahsyat nggak yang memberikan daya ke dalam diri kita? Nah, kekuatan itu sudah terbukti, yaitu karena kehadiran Dia. Bayangkan ya, ketika kita kehilangan nafas, saat itu tubuh kita kehilangan segalanya. Mata kita tidak fungsional, telinga kita tidak fungsional, bahkan lidah kita yang tidak berhenti makan itu, begitu nafas berhenti, sudah tidak ada fungsinya lagi. Bahkan dia kehilangan kesempatan untuk merasakan semua sensasi yang ada pada makanan. Betul? Oke. Tapi kita juga kadang-kadang karena tidak sadar, saat makan pun ya lebih banyak mengeluh. Ya, ini nggak enak, itu nggak enak, betul nggak? Iya, ini kurang itu, tuh. Karena itu kesadaran lagi-lagi. Baik ya, kita mulai pelan-pelan ya. Ada daya tertinggi dan kekuatan yang dahsyat yang meliputi dan mengatur alam semesta yang tiada bertepi. Setuju? Setuju? Oke. Kalau tidak ada kekuatan itu, bumi kita pun tidak akan bisa berputar. Bumi kita pun tidak akan bisa mengelilingi matahari. Bahkan matahari pun tidak bisa dikelilingi oleh bumi. Bahkan semua planet-planet yang ada di semesta ini, semua bintang-bintang yang ada di semesta ini pun tidak mungkin bisa berada di posisinya masing-masing. Pernahkah kita sadar bahwa sebetulnya ruang kosong ini jauh lebih dahsyat daripada isinya? Ruang kosong ini lebih tak terbatas daripada isinya. Coba kalau kita memandang ya, bahkan mata kita tidak sanggup memandang betapa tak terbatasnya ruang kosong. Ternyata begitu pakai teleskop kaget. Ternyata di tempat sana masih ada planet seperti kita. Di tempat sana masih ada matahari-matahari yang lain selain matahari yang kita saksikan. Jadi rupanya ya, planet bintang di semesta ini jumlahnya triliunan, bahkan tanpa batas. Itu yang triliunan itu yang sudah terhitung oleh manusia dengan teknologi. Nah, alam semesta ini tanpa batas. Berarti di daerah sana pun masih banyak sebetulnya yang belum ditemukan oleh manusia. Paham sampai sini? Oke. Nah, sekarang kita tidak berbicara itu, hanya berbicara kekuatan dahsyat yang meliputi diri kita saja. Setuju nggak kalau kita adalah bagian dari daya itu? Setuju? Setuju nggak kalau kita bagian dari kekuatan itu? Setuju? Berarti kalau begitu kita ini berdaya atau tidak? Lah, kenapa kita merasa lemah? Kenapa kita tidak bisa mengkreasi kehidupan yang tanpa batas? Sebetulnya siapa yang mengkreasi kehidupan berbatas? Siapa yang menciptakan kesusahan? Siapa yang menciptakan kekurangan? Semua adalah batas-batas yang diciptakan oleh kita sendiri karena kita tidak menyadari daya ini. Jadi tugas kita sekarang adalah kita harus menemukan cara untuk dapat mendapatkan kehidupan yang menakjubkan dengan cara mempergunakan daya itu. Setuju? Oke. Pelan-pelan ya, ngajinya pelan-pelan. Ini kecepatannya hanya 2 km per jam. Ya, ada daya yang sangat dahsyat. Bagi orang yang berkesadaran, dahsyatnya daya itu sudah terasa. Karena dia juga tidak mungkin bisa melangkahkan kakinya tanpa daya itu. Bahkan untuk mengangkat tangan pun tidak mungkin tanpa daya itu. Betul? Nah, tapi kalau hidup cuma mengangkat kaki, mengangkat tangan, kan gak seru hidup. Betul gak? Karena banyak yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Kita harus mengkreasi kehidupan. Bahkan kalau bisa, jadi manusia bermanfaat dalam kehidupan. Oke. Jadi tugas kita sekarang adalah temukan sesuatu yang luar biasa tentang diri kita, hidup kita, dan semesta. Karena kita ada dalam semesta.
Berarti kita harus menemukan ya sesuatu itu. Ternyata bagi mereka yang sudah menemukan rahasia ini, hidup itu jauh lebih mudah dari yang kita sangka. Dulu orang-orang mengira untuk mendapatkan uang banyak harus kerja keras. Tapi faktanya ada orang yang tidak kerja keras tapi uangnya banyak. Karena ada orang yang kerja nemok dari pagi sampai sore, tetap aja sehari 150.000. Apa nggak kerja keras itu? Betul nggak? Jadi ada orang tertentu yang penghasilannya berlipat-lipat karena dia sudah bisa menemukan daya ini dan menggunakannya. Jadi sebetulnya ada orang yang kehidupan berkelimpahan itu karena dia sudah bisa menggunakan daya ini. Ada orang yang hidupnya serba kekurangan sebetulnya karena dia mengalami ketiadaan daya ini. Dia belum bisa menggunakan daya ini. Jadi sebetulnya hidup ini harusnya lebih mudah dari yang kita sangka. Siapapun yang sudah menemukan daya itu, maka dia hanya tinggal menunggu keajaiban dari hidup. Kapan? Saat ini. Cuman memang daya ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun daya itu nyata. Ada. Ada kan? Coba angkat tangannya. Tuh. Kok tangan bisa terangkat ya? Kenapa? Nah, tapi ada daya juga kalau tidak ada keinginan, tangan tidak terangkat. Betul nggak? Karena ada keinginan dulu, ada keinginan mengangkat tangan, lalu daya bekerja. Jadi sebetulnya asal punya keinginan, daya bekerja. Coba sekarang angkat tangan lalu putar-putar tangannya. Loh kok bisa muter tangannya? Nah, karena ada daya di sini dan ada keinginan ingin memutarkan tangan. Jadi rupanya daya itu baru bekerja kalau ada keinginan. Nah kenapa sih cuman ingin muter-muter tangan aja? Betul nggak? Gitu. Coba sekarang ya, ambil uangnya yang ada di dompet, ambil. Ambil. Keluarkan aja. Nggak akan diminta sama saya. Keluarkan aja. Loh, kok tangan bisa mengeluarkan uang? Kenapa? Karena ada keinginan. Jadi sebetulnya asal punya keinginan, daya bekerja. Tapi sadar nggak kita selama ini bahwa sebetulnya keinginan kita itu tercapai karena ada daya yang hebat dalam diri kita. Sadar? Baru sekarang. Nggak apa-apa. Ini baru latihan kecil ya, latihan kecil. Jadi begitu ada keinginan, daya merespon. Betul nggak? Jadi kalau begitu keinginan sebesar apapun ya akan direspon oleh daya itu. Lalu kenapa kita selama ini tidak membuat keinginan yang besar-besar saja? Kan daya pasti merespon. Betul nggak? Nah, makanya hati-hati membuat ukuran. Ukuran yang digunakan untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Jadi kalau kita pergi jalan-jalan, yang penting saya perutnya kenyang. Yang penting saya makan. Ya, yang penting. Ya udah, beli cilok 5 tusuk makan, kenyang. Tapi kan hasil akhirnya mampet. Betul nggak? Karena apa? Kurang serat. Ya toh? Nah, beda dengan orang, wah saya nggak mau makan banyak-banyak. Karena usia saya sudah seperti ini, saya ingin high fiber. Makanya saya akan meminum makanan yang berserat tinggi untuk memudahkan agar proses metabolisme pencernaan saya lancar. Ketika ada yang harus dibuang, juga tidak usah ngeden. Kalau ngeden terus, kan keluar, bukan yang keluar itu isinya. Alat untuk ngedennya pun ikut keluar. Namanya ambeien.
Betul nggak? Iya. Tapi kita kan selama ini malah justru menganggap ambeien itu katanya dari Allah. Betul nggak? Makanya didoakan semoga yang ambeien ya oleh Allah segera dicabut penyakitnya. Kata Allah, kapan saya nanamnya? Gitu. Karena kita itu menganggap kegelapan itu lawan dari cahaya. Padahal bukan. Kegelapan itu mitra. Ya, bukan lawan. Makanya apapun yang kelihatan berlawanan di semesta, begitu ditandingkan capek. Tapi begitu disandingkan, kita menemukan kegunaannya. Ternyata semua baik-baik saja. Orang baik jadi teladan, bahkan orang buruk pun jadi pelajaran. Makanya kata orang bijak, menikahlah, jangan takut. Kalau kamu dapat pasangan yang baik, kamu akan bahagia. Kalau kamu dapat pasangan yang tidak baik, berarti kamu sedang siapkan jadi seorang filosof. Oh, berarti kalau pasangan saya tidak baik, berarti Allah sedang merencanakan saya menjadi seorang filosof. Oh, hebat. Jangan-jangan semua filosof-filosof hebat di dunia itu karena pasangannya tidak baik. Apa yang buruk? Nggak ada yang buruk. Udah teruskan ya. Boleh tertawa ya, tertawakan kebodohan kita selama ini. Ini ngajinya nggak terlalu dalam, tetapi saya coba agak dalam, ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan kan hidup itu cuma dua, ya. Banyak uang atau kekurangan uang, betul? Sehat atau tidak sehat. Hubungan kita membahagiakan atau hubungan menyengsarakan. Pekerjaan kita mengasihkan atau pekerjaan kita membosankan. Betul nggak? Tahun-tahun kita menyenangkan atau tahun-tahun kita menyengsarakan. Hidup cuma dua aja. Nah, sesuatu yang kita ingin sering disebut positif. Sesuatu yang tidak kita ingin sering disebut negatif. Kan seperti itu. Nah, ingat, positif dan negatif itu judul yang kita berikan. Dulu ya, orang Yunani menemukan elektron. Setelah itu menemukan proton. Ternyata elektron dan proton ini ya, sifat listriknya berlawanan. Yang elektron mewarisi sifat listrik yang negatif. Yang proton mewarisi sifat listrik yang positif. Nah, yang ngasih ini negatif, ini positif, itu orang Yunani. Asalnya dulu nggak ada namanya. Cuman karena sifatnya berlawanan, diberi nama, yang ini positif, yang ini negatif. Datang tuh manusia, modelnya kayak saya, diberi nama laki-laki. Datang manusia, modelnya kayak istri saya, diberi nama perempuan. Nah, yang ngasih nama ini laki-laki, yang ngasih nama istri saya perempuan, kan kita-kita juga. Dulunya nggak ada nama. Nah, kita tuh lupa bahwa nama itu kita yang memberikan. Sama, positif dan negatif pun buatan kita. Nah, kenapa yang tidak diinginkan disebut positif, yang diinginkan disebut negatif? Itu kesepakatan. Dan kalau kita keluar dari kesepakatan boleh, nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Kalian inginnya 2 tambah 2 itu 10, boleh, bebas. Cuman bikin sekolah sendiri. Gitu aja. Ya, iya. Jangan pengen gaul dengan orang. Karena bergaul itu harus ada kesepakatan. Nah, kesepakatan disebutnya konvensi. 1 meter di Indonesia harus sama dengan 1 meter di Amerika. Makanya orang Amerika dengan Indonesia sepakat. Kumpul ya di seluruh dunia di satu tempat. Bikin 1 meter temu segimana sih panjangnya. 1 kilo temu segimana sih masaknya, beratnya. 1 detik itu mau segimana sih lamanya. Sepakat. Makanya 1 detik di Amerika sama dengan 1 detik di Arab. Karena untuk hidup bersama dan harmonis perlu konvensi, perlu kesepakatan. Nah, ketika menyepakati kesepakatan disebutnya komitmen. Silahkan kalian juga tidak sepakat, nggak apa-apa. Saya mau bikin 1 meter itu beda dengan orang lain, silahkan. Jual kain sendiri, bikin pasar sendiri, bikin toko sendiri, insya Allah nggak ada yang beli. Habis kalian keluar dari kesepakatan. Ngerti maksud saya? Oke. Yuk
kita lihat sekarang. Jadi hidup itu cuma dua ya. Ada yang diinginkan, ada yang tidak diinginkan. Saya kasih tahu. Kalau kita hidup dilimpahi dengan hal yang kita inginkan, berarti itu kita sudah berpikir positif. Kalau hidup kita dilimpahi yang tidak diinginkan, itu namanya kita berpikir negatif. Jadi sebetulnya berpikir positif itu berpikir segala hal yang kita ingin. Dan pasti yang kita inginkan, pasti yang kita suka, bukan? Coba, ada nggak di ruangan ini yang menginginkan sesuatu yang tidak disukai? Nggak ada kan? Pasti semua yang diinginkan yang kita suka, bukan? Oke, baik. Nah tadi sudah dipraktekkan. Tadi kenapa bisa muter-muter tangan, masih ingat tadi? Kenapa? Ada keinginan, daya bekerja. Betul? Sama. Ada orang ingin bikin pesawat. Daya bekerja. Ternyata udara yang kelihatan kosong ini punya kekuatan yang luar biasa. Bisa mengangkat badan pesawat yang beratnya ton-tonan. Betul nggak? Bayangkan coba. Pesawat Boeing 747. Bawa orang aja hampir 1.000 orang. 500 sekian orang lah. Ya, 500 sekian orang. Dengan kecepatan 1.000 km per jam. Betul? Belum tiap orang bawa koper. Perginya. Pulangnya kan kopernya beranak. Betul nggak? Iya. Coba. Ya, belum air zam-zam lagi. Ya toh? Tapi udara ini kok bisa menahan. Jadi sebetulnya orang yang hebat itu orang yang tahu, oh di udara ada daya. Saya ingin menggunakan daya ini. Maka daya dari udara dimasukkan ke dalam ban. Ban kita bisa menahan bobot mobil yang luar biasa. Pernah nggak kalian bocor ban? Pernah kan? Repot kan? Coba. Tapi pernah nggak berterima kasih pada udara? Terima kasih udara. Pernah nggak? Ya iya itu. Kayaknya dianggap tabu, berterima kasih dianggap orang gila. Betul nggak? Padahal berterima kasih pada udara luar biasa. Coba berterima kasih pada tanah, air, api, udara itu biasakan. Maka mereka juga akan merawat kita. Ya? Oke. Jadi sekarang kita simpulkan dulu. Mereka yang hidupnya lebih banyak positif, berarti dilimpahi tadi uang banyak, sehat, hubungan bagus, pekerjaan mengasihkan. Itu kenapa? Karena mereka telah menggunakan daya. Karena daya itu merupakan sumber segala sesuatu yang menyenangkan dalam hidup. Ingat ya, daya itu ternyata sumber segala sesuatu yang menyenangkan. Nanti akan saya beri nama daya itu. Nanti kemudian setelah mengerti, supaya gampang menyebutnya, terpaksa saya beri nama. Kan supaya gampang. Coba kalau saya tidak diberi nama, kan bingung kalian. Betul nggak? Atau nama kita sama semua, kan bingung kan? Iya. Kalau semua yang di ruangan ini yang perempuan Siti, yang laki-laki Asep, kan bingung panitia. Betul nggak? Bingung kan? Ya udah lanjut dulu ya. Nah jadi kesimpulannya apa? Mereka yang hidupnya lebih banyak positif karena sudah menggunakan daya. Jadi sebaliknya, mereka yang hidupnya dilimpahi oleh yang sebaliknya, sebetulnya karena dia belum paham daya itu ada dan belum menggunakannya. Coba, orang yang tidak paham kalau di tangannya ada daya, mungkin tidak pernah ada keinginan mengangkat tangan, bukan? Setuju? Oke, lanjut dulu. Nah, mereka yang hidupnya lebih banyak negatif, mereka belum bisa menggunakan daya itu. Jadi bagaimana kalau saya memikirkan kegagalan? Apakah termasuk menggunakan daya? Tidak. Karena kegagalan bukan kekuatan positif. Kegagalan berasal dari beban yang diciptakan oleh pikiran. Tapi kalau orang itu memikirkan kesuksesan, keberhasilan, itu dia sudah menggunakan daya. Jadi daya itu tidak pernah menyengsarakan. Dan daya itu tidak pernah membuat seseorang menjadi lemah.
Maka orang yang lembek, cengeng, belum menggunakan daya. Orang yang suka membicarakan pasangan yang buruk-buruk, belum menggunakan daya. Orang yang dompetnya sekarang gak punya uang, belum menggunakan daya. Jadi tadi saya lihat yang mengeluarkan uangnya 2.000 tadi, belum menggunakan daya. Jadi tadi saya nyuruh mengeluarkan uang dari dompet itu hanya ingin tahu siapa yang sudah menggunakan daya, yang belum. Ya, tadi yang tebal tuh 100 ribuan sudah menggunakan daya itu. Yang 2.000 maaf ya, belum menggunakan daya. Saya tuh sebetulnya sudah menyampaikan ini berkali-kali, tapi tetap ada WA sama saya, belum mengerti katanya. Jadi terpaksa diulang dengan cara yang lebih terperinci. Oke. Paham ya sampai sini? Nah, nanti kalian selesai ini, mari kita gunakan daya itu. Mau hidup seperti apa? Jangan dibatasi. Mau uang sebanyak apa? Bisa. Kenapa? Kebahagiaan tidak bisa dibatasi, kecuali penderitaan. Kalau penderitaan ada titik nadirnya. Kenapa? Kalau orang menderita ada titik nadirnya, kan gak mungkin menderita terus. Malah justru titik nadir penderitaan bisa menjadi titik balik seseorang mengalami kebangkitan. Oleh karena itu maka hebat alam semesta diciptakan Tuhan ya. Kalau penderitaan ada titik nadirnya, tapi kalau kebahagiaan tanpa batas. Jadi siapa yang suka membuat batas? Ya dirimu sendiri. Karena tidak menggunakan kekuatan positif. Katanya maha meliputi, katanya maha kuasa, katanya maha pengampun, katanya maha segalanya. Mau memaafkan orang aja pakai syarat. Orang yang suka, kamu saya maafkan, tapi syaratnya, itu belum menggunakan daya. Ini supaya ngerti. Ya, supaya ngerti. Saya akan baik kepada kamu asal, itu belum menggunakan daya. Semua yang bersyarat tanpa menggunakan daya. Oke? Lanjut dulu ya. Oke. Setiap orang yang menjalani kehidupan yang menyenangkan, berarti dia sudah menggunakan kekuatan positif itu untuk mencapai kehidupan itu. Paham ya? Nah, daya untuk memiliki segala sesuatu yang positif dan menyenangkan oleh para ilmuwan diberi nama cinta. Tapi saya sebetulnya tahu nama yang sebenarnya sebetulnya adalah Tuhan. Loh, kenapa diberi nama cinta? Biar yang baca pusing. Tentu saja cinta yang dimaksud bukan rasa perasaan, tapi kekuatan positif. Ada nggak semesta ini kalau tidak ada daya itu? Kalian terlahir nggak kalau tidak ada daya itu? Ayah ibumu tidak mungkin bisa berpelukan kalau nggak ada daya itu. Betul? Ingin berpelukan, tapi nggak ada daya. Bisa nggak bergeser? Sadar nggak? Semua yang ada di semesta ini yang memberi manfaat bagi orang banyak itu adalah kekuatan positif. Tidak mungkin ada laptop kalau tidak ada kekuatan positif. Gak mungkin ada jas kalau tidak ada kekuatan positif. Tidak mungkin ada celana kalau tidak ada kekuatan positif. Tidak mungkin ada karpet kalau tidak ada kekuatan positif. Tidak mungkin ada lampu kalau tidak ada kekuatan positif. Dan mereka yang mampu menggunakan kekuatan positif itu ternyata hidupnya berkelimpahan. Orang bikin karpet, jual karpet, berkelimpahan. Orang bikin lampu, jual lampu, berkelimpahan. Oke, jadi sebetulnya peluang begitu banyak. Jadi kalau ada orang bilang, saya susah cari pekerjaan, itu karena tidak punya kemampuan menggunakan daya itu. Saya sekarang ya justru malah melihat begitu banyak peluang. Coba, banyak gak orang yang tidak bahagia? Saya tanya sekali lagi, banyak atau banyak sekali orang yang tidak bahagia? Bikin aja pelatihan buat bikin orang
bahagia. Gak habis itu. Betul nggak? Apa bukan peluang? Ya. Saya malah sekarang itu melihat peluang begitu luar biasa. Karena daya itu begitu kuat di sini. Lah kenapa sebagian orang malah mengatakan tidak ada pekerjaan? Banyak gak orang yang sakit? Banyak. Banyak gak obat? Banyak. Tetapi semakin banyak obat, yang sakit semakin banyak. Kenapa? Karena sumber penyakitnya belum diurus. Apa itu? Jiwa yang kotor. Pikiran yang tidak bagus. Peluang bukan? Wah itu. Peluang. Piduiteun wungkul. Teka pikiran gitu. Betul gak? Luar biasa. Coba, banyak gak orang yang jualan makanan? Banyak. Pernah gak ada restoran jual makanan sesuai golongan darah? Belum ada. Peluang? Nyieun restoran. Di sini restoran khusus golongan darah A. Seberangnya golongan darah B. Seberang golongan darah AB. Betul gak? Peluang gak? Waduh, kalau saya sekarang gak ngasuh kalian, saya mau bikin restoran itu. Cuman kalau saya bikin restoran itu terus yang ngasuh kalian siapa? Banyakkah peluang? Coba, begitu daya ini disadari kehadirannya, begitu banyak peluang. Terus kalau ada orang mengatakan, saya kok susah ya cari pekerjaan, kok saya susah cari uang, itu karena dia mengalami ketiadaan daya. Paham sampai sini? Oke. Diberi nama apa daya itu? Cinta. Jadi kalau saya sebut cinta berarti saya berbicara kekuatan positif. Oke? Nah, lanjut. Nah, sekarang pakai ayat dulu, ya. Dalam Quran surat Ar-Rum, surat 30 ayat 36. Ya. Allah mengatakan, "Wa iza adaqnan nasa rahmatan farihu biha. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aidihim idahum yaqnatun." Dan apabila kami rasakan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Setuju? Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah, itu pun disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa. Setuju ya? Oh, setuju. Pengalaman. Jadi apa pesan dari ayat ini? Apa pesannya? Ternyata semua rahmat itu dari Allah. Tapi semua yang datang ke kehidupan kita, yang tidak kita inginkan kehadirannya, bukan dari Allah. Dikatakan di ayat ini, ya, bima qaddamat aidihim, itu hasil tanganmu sendiri. Mari kita pilih sekarang. Jadi semua yang membuat kehidupan kita ini menakjubkan, menyenangkan, indah dari Allah. Tapi semua yang sebaliknya dari tanganmu sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita ingin hidupnya menakjubkan, berkelebihan, berkelimpahan, sudah gunakan daya itu. Karena daya itu ada pada diri kita. Ayatnya sudah dibaca. Karena dia maha meliputi segala sesuatu. Clear sampai sini? Oke. Sebelum meditasi, pahami dulu ini. Pahami dulu. Jadi sekarang bisa menerima bahwa oh ternyata kekurangan, penyakit, apapun yang menimpa kita, sebetulnya kata Quran, bima qaddamat aidihim, itu hasil tanganmu sendiri. Jadi sebetulnya ya, semua rahmat akibat kita menggunakan daya itu. Dan semua musibah karena kita tidak menggunakan daya itu. Jadi orang yang sedang membabat kayu di hutan, padahal dia nggak pernah nanam, itu karena mengalami ketiadaan. Tapi orang yang menanam hutan, supaya hutan hijau, oksigen banyak, pohon-pohon rindang, itu karena
ada satu kekuatan dalam dirinya yang sedang digunakan. Jadi pertanyaan saya, lebih banyak mana kita menggunakan daya itu atau membiarkan daya itu tidak digunakan? Membiarkan. Setelah ini tahu, oh ternyata ada titik kritis yang harus kita lewati. Titik kritisnya nanti saya sampaikan. Kembali pada ayat ini, mengerti? Coba diulang lagi. Dan apabila kami rasakan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah, itu pun bukan dariku, kata Allah. Karena Allah tidak pernah mengirim musibah. Semua musibah yang terjadi akibat dari ulah tanganmu sendiri. Tetapi manusia gak mau jujur. Padahal itu ulah tangannya, tapi mereka berputus asa. Jadi bisa dibedakan. Orang yang menggunakan daya dengan yang tidak menggunakan daya berbeda kehidupannya. Oke? Nah, jadi sekarang jangan nuduh-nuduh Allah lagi. Kenapa kehidupan saya begini? Takdir dari Allah. Kenapa kamu sengsara? Takdir dari Allah. Kenapa kamu sakit-sakitan? Takdir dari Allah. Kenapa hidupmu berantakan? Takdir dari Allah. Stop! Kalau itu masih ada sebagai program di alam bawah sadar kita, hidup kita tidak akan berubah. Hanya itu saja. Sekarang kita rubah. Oh ternyata semua yang bersifat musibah itu dari tanganku sendiri. Dan semua rahmat itu dari kekuatan positif. Dan semua orang yang menggunakan kekuatan positif itu pasti hidupnya dilimpahi oleh keberkahan. Oke, saya tanya sekali lagi sebelum saya lanjutkan. Apakah daya itu ada? Ada. Apakah daya itu meliputi diri kita? Oke. Jadi daya itu adanya dalam diri kita seperti senyata udara. Coba lihat udara, kelihatan? Tidak, tapi ada. Makanya kalau ada orang kentut, itu hanya membuktikan bahwa ada tetapi tidak ada. Jadi kentut itu sebetulnya pelajaran tauhid itu. Ya. Nah, jadi sekarang saya mau kasih titik highlight. Cinta adalah kekuatan yang bertindak, hidup dan bergerak. Cinta bergerak dalam bentuk gelombang. Kalau cinta itu bergerak, kalau daya itu bergerak, berarti daya itu adalah energi, bukan? Energi, bukan? Oke. Kalau dia energi, berarti dia juga vibrasi. Berarti dia juga frekuensi. Makanya benar kata Nikola Tesla, kalau kita bisa memahami alam semesta sebagai energi, vibrasi dan frekuensi, maka kita akan menemukan rahasianya. Sekarang kita temukan rahasianya. Oke? Lanjut dulu. Jadi cinta yang saya maksud, buang dari pikiran yang lama. Bukan rasa perasaan. Bukan saya mencintaimu. Bukan itu. Bukan saya tidak mencintaimu. Bukan itu. Tapi cinta yang saya maksud adalah kekuatan positif. Yang tiada lain hakikatnya sebetulnya adalah Tuhan. Oke? Oke, ya. Nah, jadi setuju gak kalau Allah itu sumber keindahan? Kenapa hidupmu tidak indah? Oke, jawab ya, jawab. Setuju gak kalau Allah itu sumber kesejahteraan? Kenapa hidupmu tidak sejahtera? Kan sederhana, ya. Allah itu adalah sumber keteraturan. Kenapa hidupmu berantakan? Nah, jadi sekarang tahu ya, jujur, oh sebetulnya selama hidup ini saya tidak menggunakan kekuatan itu. Oke? Nah, sadar dulu. Gampang, meditasinya sederhana nanti. Ya, hanya perlu waktu 10 menit. Tetapi menjelaskan ini perlu waktu agak panjang. Enggak apa-apa. Ya, segala sesuatu yang kita ingin menjadi, ingin kita lakukan,
ingin kita miliki berasal dari cinta. Sekali lagi, ada nggak orang menginginkan sesuatu yang tidak dia suka? Tidak ada. Berarti yang kita inginkan yang kita suka. Coba bikin daftar yang disukai. Sebutkan coba sekarang bikin daftar yang disukai. Langsung di pikiran apa? Ya, uang banyak. Sehat. Apalagi? Bahagia, apalagi? Kaya raya, apalagi? Ketenangan, apalagi? Damai, apalagi? Tuh, itu yang kalian inginkan? Itu yang kalian mau kan? Berarti yang kalian mau itu yang kalian suka, bukan? Kan tidak mungkin kita menginginkan yang kita tidak suka. Jadi kalau kita sudah punya keinginan saja terhadap apa yang kita suka, berarti kita sudah menggunakan daya itu. Mulailah dari situ. Ya? Mulai dari situ. Ada yang ingin jalan-jalan keliling dunia? Acungkan tangannya. Oke. Segala sesuatu yang kita ingin menjadi, ingin kita lakukan, ingin kita miliki, berasal dari kekuatan positif itu. Tanpa kekuatan positif itu, kita tidak mungkin bergerak. Bahkan Bapak Ibu tidak mungkin ada di sini hari ini kalau tidak ada keinginan. Jadi cuma dua yang ada di sini karena punya keinginan. Yang tidak ada di sini karena tidak punya keinginan. Buktinya yang punya keinginan ada aja jalannya. Ada aja duitnya. Ada aja ongkosnya. Karena begitu kita punya keinginan, daya bekerja. Apalagi kalau keinginannya sampai dirasakan. Sampai mimpi sudah ketemu saya. Sampai mimpi seakan-akan sudah terjadi. Udah, itu pasti semesta akan bekerja. Jadi daya itu bukan sekedar meliputi diri kita, tapi juga meliputi semesta raya. Jadi bayangkan oleh kita betapa mudahnya hidup kalau kita tahu rahasia. Nah teman-teman, bagaimana? Wah, luar biasa teman-teman ya, tausiah kali ini. Dan beliau memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat teman-teman. Dan saya yakin kita semua bisa mencerna penjelasan beliau dengan mudah teman-teman ya. Dan semoga dengan penjelasan beliau kali ini kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Silahkan teman-teman ikuti terus tausiah beliau ya, karena penjelasan-penjelasan beliau sangat luas teman-teman ya. Beliau bisa menjelaskan dari segi ilmu pengetahuan, ilmu fisika, sains, bahkan terlebih khusus dari segi ilmu keagamaan teman-teman, khususnya dalam bidang ilmu hakikat dan ilmu makrifat teman-teman. Wah, seru teman-teman ya. Dan saya pribadi sangat senang dan selalu menayangkan atau menyimak tausiah baru beliau. Silahkan teman-teman juga kalau ingin belajar ilmu lebih dalam lagi, ikuti terus tausiah beliau. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.